Tuhan begitu menyayangkan ciptaannya, sehingga ketika ada orang berdosa seharusnya dihukum. Dalam bacaan pertama tadi disebut Tuhan menghukum mereka berdikit-dikit. Berdikit-dikit ini artinya Tuhan sebenarnya tidak suka. Dia berusaha sedapat mungkin tidak menghukum orang. Makin sedikit makin bagus. Itu maksudnya. Tuhan tidak seperti manusia, melihat orang berbuat salah, bukannya menolong orang itu supaya memperbaiki kesalahan, hanya bisa mengata-ngatai, bahkan menceritakan kesalahannya kepada banyak orang. Itu manusia. Tuhan tidak demikian. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Itu sebabnya Ia menyerahkan putranya untuk mati bagi kita. Ayah mana yang mau berbuat seperti itu? Adakah di sini orang tua yang demi menyelamatkan orang lain kasih putranya, kasih putrinya? Saya pikir hampir tidak ada. Tetapi itulah yang Tuhan buat, membuktikan Ia begitu sayang kepada manusia. Ia tidak ingin manusia binasa. Oleh karena itu dalam Injil hari ini kita melihat ketika Yesus melewati kota Yeriko, Ia berjalan terus, artinya Ia tidak punya rencana untuk menginap di situ, tidak akan mampir. Tetapi akhirnya Ia mampir. Kenapa? Ada seorang bernama Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, orang kaya, dan juga orang yang dibenci oleh masyarakat, karena ia mewakili penjajah bangsa Romawi untuk menarik pajak kepada orang-orang Israel. Kalau penjajah menarik pajak sendiri, mungkin dapatnya sedikit, sebab orang Israel bisa menipu. Mereka bisa sembunyikan ini dan itu sehingga tidak perlu bayar, atau bayar pun sedikit saja. Tetapi penjajah menggunakan Zakheus, dia orang Israel sendiri. Dia tahu kebiasaan mereka di situ. Dia tahu siapa yang nipu. Maka ia bisa dapat lebih banyak. Karena orang harus keluar uang lebih banyak, maka orang tidak senang pada dia. Ketemu dia, orang anggap dia orang berdosa. Bahkan mungkin tidak mau melihat dia. Kalau ketemu dengan Zakheus, mungkin orang membuang muka. Itu pasti orang-orang sakti. Mukanya banyak sekali. Sudah dibuang berkali-kali masih ada juga. Membuang muka ini artinya saya tidak mau kasih muka saya untuk engkau. Lihat pun tidak mau. Tetapi memberi muka artinya saya beri perhatian kepadamu. Nah, zaman sekarang ini banyak orang mencari perhatian macam-macam dengan segala macam cara. Bahkan dengan cara yang aneh-aneh juga. Makanya orang Tionghoa punya peribahasa yang mengatakan "Chou ren duo zuo huai". Orang jelek itu suka bikin aneh-aneh supaya dilihat orang. Hidung dipasangi gelang, kuping dikasih lubang 5, rambut botakin tengah, lalu sebelahnya tumbuh di sini. Kalau saya bukan buat gini, ini memang begitu. Ini tak berdaya ini. Hidung dipermak, bibir dipermak, dagu dibuat panjang, dibuat berlapis-lapis. Banyak makan saja nanti juga berlapis banyak. Tidak usah dibuat-buat. Supaya apa? Supaya orang lihat. Alangkah baiknya kalau kita mempunyai prestasi dan orang melihat. Kalau orang melihat kita karena kita aneh, tidak ada gunanya. Apakah orang akan datang menolong kita kalau kita perlu bantuan hanya karena kita aneh? Mungkin orang akan tertawa, bahkan menjauhi. Tetapi kalau kita orang baik dan kita berprestasi, dan karena itu orang memperhatikan kita, memberikan mukanya kepada kita, maka ini beda. Orang akan menolong kita karena dia memberikan perhatian. Kita lihat di paroki kita ini, di gereja kita ini sekarang ada tambahan barang. Ini belum selesai, baru aksesori saja. Nanti akan jadi sesuatu yang indah, sudah dirancang dengan baik. Ada beberapa umat yang dengan sukacita memberikan persembahan ini kepada gereja kita. Saya melihat rancangannya bagus dan saya menerimanya. Jadi kita tidak keluar uang, orang lain yang berbuat baik.
Tentu kita berdoa bagi keluarga ini agar mereka senantiasa diberkati, berlimpah dengan kesehatan, sukacita dan rezeki. Terkadang orang suka aneh, ketika lihat sesuatu bertambah, nih, pastor paroki buang duit paroki lagi. Tidak, ini diberikan orang. Nanti pada akhir tahun pada saat rapat paripurna saya akan keluarkan semua laporan keuangan, semua bisa melihat. Tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi kenapa Sakeus tidak dilihat orang? Karena orang sebel pada dia. Tapi ternyata suatu hari dia mendengar Yesus mau lewat di kotanya. Dan dia mendengar bahwa Yesus orang baik, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, sangat perhatian kepada orang-orang kecil. Jangan-jangan Yesus mungkin lebih baik dari orang-orang lain yang membuang muka terhadap saya. Mungkin dia mau melihat saya. Maka apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ia berlari, dia mendahului orang banyak. Kenapa? Kalau dia diam-diam saja, dia sudah ketelan, badannya pendek. Tentu kita tidak berbicara tentang fisik pada hari ini. Orang yang berbadan pendek juga jangan minder. Orang pendek ini sebenarnya pintar-pintar. Kita lihat banyak orang pintar ini pendek. Kenapa? Otaknya ini dekat ke bumi. Yang tinggi juga pintar sih. Jangan kecewa. Dia mau buat apa lebih cepat, gerakannya lebih cepat kan, lebih luas. Mau ngambil barang di lantai, wah enggak usah pakai jongkok sudah dapat dia. Orang tinggi-tinggi harus jongkok lagi. Kalau lupa jongkok, saraf kejepit. Jangan kita mempermasalahkan fisik. Fisik tidak penting. Yang penting adalah isinya. Jadi orang tinggi bagus kalau dia menggunakan ketinggiannya untuk membantu orang. Kalau tinggi-tinggi tidak bantu orang juga tidak ada banyak gunanya, hanya untuk mejeng saja. Sakeus ini berlari-lari untuk mendahului orang banyak. Kalau dia tidak berlari, dia akan kalah dengan orang banyak. Maka dia menyadari bahwa dia pendek, maka dia harus berusaha lebih keras dari orang lain dalam hal di tengah keramaian itu. Setelah berlari ke depan, sekarang ia memanjat pohon. Karena tidak mungkin dia melihat di antara orang banyak. Naik ke tempat tinggi ini artinya apa? Dia mau fokus kepada apa yang mau dia lihat. Melihat kepada Yesus. Kita juga, kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kita perlu naik ke tempat yang tinggi. Kalau pikiran kita hanya terus urusan duniawi saja, kita sulit menemukan Tuhan. Kalau kita hanya memperhatikan diri kita sendiri saja, kita sulit memperhatikan orang-orang lain yang perlu pertolongan kita. Sokrates, seorang filsuf dari Yunani, ketika ia menerima murid, ia kasih ujian kepada muridnya. Kalian pergi ke kolam di depan situ dan lihat kolam. Apa yang kalian lihat? Maka murid-muridnya pulang setelah melihat. Ada yang mengatakan kami melihat wajah kami. Oke. Yang lain, kami melihat ikan. Oke. Yang lain lagi, kami melihat sampah di bawah situ. Oke. Lalu dia menerima murid yang mana? Yang melihat ikan dan melihat sampah. Yang melihat wajah sendiri dia tidak terima. Itu adalah orang-orang egois. Yang pertama-tama dilihat adalah wajahnya sendiri. Kita mungkin punya pengalaman ya. Kalau foto bersama, begitu foto dikirim, kita cari muka kita dulu. Di mana saya? Ya apa ya? Saya juga. Memang kalau lihat orang lain dulu, lihat diri sendiri dulu kan. Kalau kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, maka ada kemungkinan kita kurang memperhatikan orang lain. Karena itulah dia terima murid-murid yang memperhatikan sampah dan juga ikan. Artinya mereka akan melakukan sesuatu. Mungkin akan kasih makan pada ikan, mungkin akan tangkap ikan, sampah mungkin akan dibersihkan. Artinya orang-orang yang siap berkarya. Nah sama ketika kita mau menemukan Tuhan, kita perlu ke tempat yang tinggi. Kita perlu membuat hidup kita beda dengan orang lain. Beda bagaimana? Yaitu
hidup lebih kudus, lebih penuh belas kasih, lebih perhatian, lebih memahami kekurangan orang lain. Itulah naik ke tempat yang tinggi. Tetapi naik ke tempat yang tinggi juga ada resikonya. Kita akan dilihat banyak orang. Maka setiap orang yang naik ke tempat yang tinggi harus siap-siap dikritik orang. Orang bisa melihat kebaikan kita sehingga menginspirasi mereka, tetapi orang bisa juga melihat keburukan kita. Bisa saja orang meniru keburukan kita juga. Kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sakeus sudah naik ke tempat yang tinggi. Biasanya orang kalau bicara dengan Sakeus harus lihat ke bawah. Karena dia pendek kan, jadi lihat ke bawah. Sekarang ketika dia naik ke tempat tinggi, Yesus lewat di depan dia. Dan Yesus melihat ke atas. Jadi Yesus melihat ada satu orang bernama Sakeus yang mempunyai niat mencari Yesus. Kalau kita memang mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan kita. Bahkan melihat ke atas. Dan setelah melihat ke atas, apa kata Yesus? Sakeus, turunlah. Sudah naik, sekarang disuruh turun. Ya harus turunlah. Kalau tidak turun masuk angin nanti di atas kelamaan. Artinya apa? Setelah kita menemukan Tuhan, setelah kita mengikuti Ekaristi, menerima sakramen, kita perlu turun kembali ke keluarga kita, kembali ke masyarakat untuk melayani mereka. Jadi jangan di atas terus. Jangan sepanjang hari berdoa di sini, ruang PPA, ruang adorasi, berdoa berjam-jam lalu tidak pulang-pulang. Perlu turun, perlu pulang dan lakukan sesuatu. Jangan hanya dengar khotbah, ikut retret di mana-mana. Dimanapun ada retret ikut. Tapi tidak berbuat sesuatu untuk gereja, untuk masyarakat. Itu berarti orang yang hanya tahu naik ke atas, tidak turun-turun. Yakobus mengajarkan apa pada kita? Kita perlu ada iman, tetapi perlu ada perbuatan juga. Suatu hari ada seorang profesor, dia naik perahu. Tukang perahu mempunyai 2 dayung, sebelah di kiri, sebelah di kanan. Dan pada dayung itu ada tulisan. Yang di kiri tulisannya iman, yang di kanan tulisannya perbuatan. Lalu dia bertanya, kenapa ada tulisan di situ? Tukang perahu lalu jelaskan kepada profesor, kalau saya hanya mendayung yang sebelah kiri saja, maka perahu hanya berputar-putar di tempat. Kalau saya hanya mendayung yang sebelah kanan juga, sama perahu berputar-putar di tempat dengan arah sebaliknya. Tetapi kalau saya mendayung dengan dua-duanya, maka perahu akan maju. Maka iman tidak ada gunanya jika tidak ada perbuatan. Perbuatan juga tidak banyak berjasa di hadapan Tuhan jika tidak ada iman di dalamnya. Ada banyak hasil yang kita lakukan, ada banyak pekerjaan yang kita lakukan. Dan kalau kita ingat-ingat kembali, itu semua bisa terjadi karena iman. Para orang tua mendidik anaknya dengan penuh pengorbanan, itulah iman yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dipaksa. Tidak bisa mertua memaksa anak dan menantunya untuk merawat cucu-cucunya, tidak perlu. Orang tua melakukan. Kalau hanya banyak teori, tidak ada perbuatan, maka kita hanya berputar-putar di tempat saja. Sebaliknya, kalau hanya berbuat tidak ada iman, kita juga berputar-putar di tempat. Maka Sakeus sekarang harus turun. Dan apa yang terjadi? Tuhan mau menumpang di rumahnya. Tadi di awal bacaan dikatakan Tuhan mau berjalan terus. Sekarang mau menumpang di rumahnya. Ini satu kemajuan yang luar biasa. Penghargaan yang luar biasa bagi Sakeus. Dia tersentuh sekali. Maka meskipun orang-orang di sekelilingnya mulai mencibir, Yesus ini mungkin bukan nabi, masa makan bersama orang berdosa. Karena kalau Sakeus mengadakan pesta makan bersama, pasti teman-temannya yang datang. Orang-orang yang tidak suka pada dia tidak akan datang. Apa kata Yesus? Dia juga anak Abraham. Aku datang untuk menyelamatkan yang hilang, bukan untuk memelihara yang baik-baik saja. Tugas utama Yesus adalah datang mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Kita ini kadang-kadang ya seperti orang Farisi itu. Kenapa demikian? Melihat orang berbuat salah,
Adakah kita menolong dia untuk bertobat? Mungkin tidak. Karena mungkin takut resiko, kalau saya menegur dia mungkin saya dimarahi oleh dia. Mungkin juga saya kesel karena dia keras kepala. Mungkin juga dia menyerang balik kepada saya. Jarang kita mau mengambil resiko itu. Tapi apakah kita mengata-ngatai orang itu? Itulah yang sering terjadi. Melihat orang bersalah, kita mulai kasih komentar macam-macam. Bahkan juga komentar yang sangat negatif, yang tidak ada dasarnya kadang-kadang. Apa bedanya dengan orang-orang Farisi itu? Harusnya mereka senang kalau Zakheus sudah menjadi orang benar, berarti bertambah orang benar di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak senang, artinya mereka tidak mau Zakheus bertobat sebenarnya. Apakah mereka lebih baik dari Zakheus? Tidak. Dan reaksi yang terjadi pada Zakheus, dia katakan, saya akan membagikan setengah dari harta saya kepada orang-orang miskin. Hal seperti ini belum pernah terjadi dan rasanya tidak mungkin terjadi. Zakheus yang mempunyai banyak uang, yang menarik uang dengan begitu semangat, apakah mungkin dia membagi harta pada orang miskin? Susah. Tapi hari itu dia mau membagi. Kenapa? Karena ia sudah diterima oleh Tuhan. Ia merasa dia mendapatkan perhatian yang lebih, maka dia mau berbuat sesuatu kepada orang lain. Itulah orang yang mendapatkan pengaruh Tuhan. Ada Tuhan hidup di dalamnya. Kalau ada orang yang saya rugikan, saya mau ganti 4 kali lipat. Oh, ini sangat risiko. Bisa saja orang-orang yang tidak ada hubungan dengan dia datang ngaku-ngaku, engkau nipu saya dulu ya, ganti 4 kali lipat. Bisa bayangkan tidak betapa repotnya dia harus mengganti rugi. Berapa banyak orang akan datang pada dia. Jadi ketika kita bertekad untuk melakukan sesuatu hal yang baik, ada risiko di dalamnya. Kita harus siap-siap untuk itu. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang pertama, kalau manusia tidak memperhatikan kita, kita yakin bahwa Tuhan mau memperhatikan kita. Kedua, kita mau berlari-lari ke depan, mendahului orang lain. Jangan selalu sama dengan orang lain. Orang lain malas ke gereja, ya bilang saya sama saja, tidak apa-apa. Orang lain suka telat, saya telat saja. Orang lain waktu kolekte menghilang ke WC, saya juga buat begitu. Hari ini kita merayakan Hari Pangan Sedunia, artinya kita akan kumpulkan dana nanti memberikan makan kepada orang-orang yang susah. Jadi kita lakukanlah dengan baik. Oh, orang lain tidak buat, saya tidak buat juga. Itu namanya sama dengan orang lain. Mencoba berlarilah ke depan seperti Zakheus, mendahului orang-orang. Lalu kita naik ke pohon, artinya kita membawa diri kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah naik ke atas. Tapi jangan hanya berangan-angan, kita perlu turun supaya Tuhan tinggal di rumah kita, makan bersama-sama dengan kita. Setelah itu akan terjadi sesuatu yang istimewa. Kita akan membuka diri untuk orang lain seperti Zakheus sudah melakukannya. Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita untuk mencapai kebaikan, kesempurnaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin.